Ya, nah ini mendoakan dia ke hal-hal yang baik dengan kanan. Lobang 9, Kelurahan Loabuah, Samarinda. Di puncak bukit ini akan dibangun Lou STB atau Lamin atau Rumah Adat Sempekat Tonyoy Benua. Lamin itu akan menjadi pusat kebudayaan. Untuk itulah pada tanggal 3 Juli 2023 diadakan seremoni mendirikan tiang Lamin yang dalam bahasa Benua disebut Muat Ori. Nah, kalau sudah dikerjakan begini kita bisa lewat nih. Melintang kita. Jalannya becek. Ritual ini bertujuan untuk mencegah para tamu dari segala macam bentuk mara bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh roh yang tidak kelihatan yang ada di sekitar. Sekaligus merupakan ucapan selamat datang. Baru balik Ceritanya ini menyingkirkan hal-hal yang buruk, memakai tangan kiri. Oh, jadi tangan kiri? Ya, tangan kiri. Tangan habis ini dia mendoakan kita semua. Ya, ini tangan kiri. Ya, ini diduda buang sial. Itu supaya yang nyalon terpilih lagi. Amin, amin. Iya. Iya. Nah, ini mendoakan dia ke hal-hal yang baik dengan kanan. Sekarang doa berkat. Apa aura? Buang sial kan ada sial. Ada sial. Ini nih kajikan. Ini berkat. Hal yang buruk itu pindah ke sini. Semoga Ibu Puri terpilih lagi. Purina datang. Ya, sebelum saya ngalung ini, perlu saya cerita dulu. Ini selendang toyo, Pak. Ya. Jadi ini diambil dari serat tumbuh-tumbuhan namanya toyo, lalu ditenun dari selendang. Dan ini sudah ada hak patennya. Jadi maaf, Bukar Samarinda kita bisa ngambil lagi. Hak milik sudah. Nah, ini konon ceritanya kalau kita pakai selendang ini bisa merubah aura.
Ya, kita umur 50, kalau pakai ini jadi umur 35. Pekerjaan bahaya kalau pakai ini. Pak Didi jadi Mudah-mudahan 30 ini. Pak Didi begitu melihat pakai ini, maka Kutai Barat dan STB siang dikenang, malam menjadi impian. Siang dikenal malam jadi impian. Umay lagi. Umay. Kalau pilih sekda, kalau Bomai, nah ibu. Maju dengan provinsi. Tuh berubah kan Laura. 17 tahun ya. Kalau ibu Pajaang. Benar. Nah, kalau saya ini kita ya. Doanya jangan banyak-banyak doanya. Doanya jangan banyak-banyak. Ini bendahara Pak Cikoti. Nah, sudah. Iya. Jangan doakan begini Pak. Kacau. Awas loh. Ada bukaan ada nih. Ibu DPR. Ini terpilih lagi nih. Anggota DPRD provinsi. Ada aura. Terpilih lagi. DPR provinsi. DPR pemuda enggak apa-apa kan dalam. Ya, Pak Camat. seperti terpilih. Amin. Camat nih. Kalau camat kami ini selalu pemuda nih. Ibu PKK. Soalnya Bu Camat. Anjar dilantik. Pak Bupati ini. Namanya di Lobaku. Ya, dulu Baku. Ya, warganya nih. Pak, dari MHU. MHU, Bapak. MHU. MHU yang sumbang besar nih. Ya, yang sumbang besar nih. Ya, Dia ini malahnya CSR MHU. ada sejarah MHU. Om Laden siap-siap. Om Laden. Tempatnya Pak. Laden. Ini lupa saya jelaskan tadi. Senior. Kalian paham aja warna selendang di merah-merah. Apa maksudnya? Om Laden. Oh ini stadion ya. Tapi ada biru ada kuningnya coba. Iya. Birunya. Om Laden. Ya, maju Om. Tambah pemuda, lalu kakanda. Ya. Terima kasih. Adion, penasehat PKT. Senior. Tarik lagi, tarik. Tadi katanya. Terakhir. Seniman. Saya Ya, mewakili Korem. Ini Pak. Ini mewakili Korem. siap. Mantap. Ini Pak. Den dekat-dekat. Oke. Silakan. Pak Didi sini Pak Didi. Oh ya sudah. Oh, peladat ya. Oh iya. Siapa lagi? Tempat kata Onyoy. Apa Pen? Ya. Dario. LPDKT. LPDKT. Ya.
Ayo, kita ke sana. Hilang deh. Ada. Sedang juga sambil. Oh tuh. Dekat aja gitu. Pak mau juga menghadapi. Bapak Ibu, perkembangan organisasi Sempekat Tonyoy Benua tidaklah mudah di perjalanannya. Banyak suka dan duka dalam memajukan organisasi ini, dan tentu saja tidak lepas dari peran para pendahulu kita. Almarhum Dr. Andes Y.M. Sulawiman, almarhum Yohanes Suno, almarhum Ilis Mikael SH, almarhum Nyimpun HSBA, almarhum Singki Gusno, almarhum Dr. Martinus Samaliong, almarhum Dr. Yurnalis Ngayo, almarhum Juventius Ruhai Anyong, dan pendahulu kita yang mungkin tidak sempat menyampaikan nama-namanya. Untuk itu, marilah kita mengenang jasa-jasa dan mendoakan mereka yang telah tenang bersama Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta dimulai.
Saya banggakan Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI yang pada saatnya nanti dimohon untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus meresmikan pendirian tiang utama Ori Lau Sempakat Tonyoy Benua atau yang mewakili. Muat Ori di sini artinya kita akan mendirikan tiang pada hari ini sebagai tanda bahwa kita memulai pembangunan Lau Pusat Budaya Sempakat Tonyoy Benua Kalimantan Timur yang ditandai dengan mendirikan 2 buah tiang yang sudah diukir oleh ahli ukir dari Kutai Barat, ukuran keliling 210 cm dengan panjang 10,5 meter. Ori atau tiang ukir yang akan didirikan dengan megah mengisi ruangan Lau dari bahan ulin kayu kualitas terbaik dari Kalimantan. Karena cuaca yang tidak menentu, lebih banyak hujan daripada panasnya, maka kami membatasi undangan baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Yang hadir di sini adalah para penyumbang sukarela dari masyarakat Tonyoy Benua yang tergabung dalam program 1000 warga membangun Lau atas nama Sempakat Sempawat, yaitu gotong royong yang nama-nama mereka ada dalam daftar penyumbang. Beberapa pengurus STB Kabupaten Kota, para tokoh pendiri dan sesepuh STB yang bisa hadir, para tokoh muda yang tergabung dalam berbagai organisasi, tokoh perempuan, beberapa tokoh dari berbagai organisasi sub-suku Dayak di kota Samarinda. Beberapa perwakilan dari perusahaan penyumbang antara lain manajemen dari PT Bukit Baiduri Enterprise atau BBE. Sumbangan terbesar yang kami terima adalah 200 juta rupiah dalam bentuk pembersihan dan penataan lahan seluas 6,7 hektar. Sumbangan dari PT Multi Harapan Utama, Tonyoy, Benua, Bentian, Bahau, Basat, Isen Mulang, Kenyah, Lundaye, Modang, dan Pasir. Direncanakan di sebelah kanan jalan masuk disediakan lahan parkir yang cukup luas, dapat menampung puluhan mobil, motor, dan bis. Ada pusat kuliner, pusat kerajinan, UMKM, ada pusat pelatihan keterampilan, taman bunga, dan warung Dayak yaitu makanan menu asli Dayak. Ada taman aneka bunga lokal. Direncanakan di sebelah Lau bagian atas ada beberapa fasilitas umum berupa kantor penunjang, ada singkung atau lembo untuk menanam buah-buahan lokal yang mulai langka dan pohon langka. Juga masih tersedia 60 kapling tanah ukuran 10 x 15 meter untuk perkampungan Dayak. Lau ini sebagai usaha nyata dari Yayasan Pusat Budaya Sempakat Tonyoy Benua Kalimantan Timur untuk mencapai visi STB, yaitu suatu hari STB adalah warga yang kompetitif, profesional, produktif, inovatif, dan mandiri. Dengan misi, proses tahapan mencapai visi adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kebudayaan, menciptakan kaderisasi kaum muda, optimalisasi peran warga Sempakat Tonyoy Benua, memupuk kesadaran dan kepedulian sosial, fasilitasi upaya pemenuhan kebutuhan kehidupan anggota, fasilitasi penyaluran beasiswa. Dengan halaman yang luas di depan kita, maka tempat ini akan menjadi tempat yang representatif untuk penyelenggaraan aneka upacara adat Dayak serta secara reguler seperti upacara gugur tahun dalam adat Tonyoy Benua, festival Hudok bagi suku Bahau, Mamat Baliakang bagi suku Dayak Kenyah, Nemlai bagi suku Dayak Modang, serta penyelenggaraan olahraga tradisional menyumpit misalnya, dan tarian massal. Dengan karakteristik dan fasilitas yang dimiliki Lau ini serta letaknya yang sangat strategis,
tidak sampai 10 menit dari Big Mall Kota Samarinda, maka tidak berlebihan jika kami mengklaim bahwa pada saatnya nanti akan menjadi destinasi wisata baru Kota Samarinda bagi Kalimantan Timur dan bagi kawasan ibu kota Nusantara. Sebelum mengakhiri laporan ini, maka perkenankan saya atas nama seluruh panitia dan pengurus yayasan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada: pertama, Gubernur Kalimantan Timur atas dukungan pendanaan berupa anggaran di APBD tahun 2024. Sudah banyak gubernur silih berganti, tetapi baru ketika Bapak Insinyur Isra Nur MSI menjadi gubernur, permohonan kami disetujui untuk dianggarkan. Kami sangat bangga dan berterima kasih kalau ketika Pak Radams yang putra daerah menjadi gubernur Kalimantan Timur, beliau mendukung dibentuknya organisasi Persekutuan Dayak Kalimantan Timur yang kita banggakan dengan dana pribadi sebesar 100 juta rupiah di tahun 1992. Dengan goodwill beliau menetapkan desa wisata budaya Pampang yang sangat populer saat ini. Kami sangat berharap ketika Pak Isra Nur menjadi gubernur, Lau Sempakat Tonyo Benua dapat berdiri megah dan menjadi destinasi wisata baru. Yang kedua, Pak Gubernur yang kami banggakan, kami tidak dapat meminta uang cash, tetapi kami minta dibangunkan Lau seperti proposal, yaitu seluas 25 kali 100 meter. Yang ketiga, yang terhormat Ketua DPRD Kalimantan Timur beserta panitia anggaran, kami sangat berharap agar dukungannya agar apa yang sudah Pak Gubernur setujui tidak dicoret di DPR. Kipasnya masih bisa terbang. Nanti aja kalau sudah mau berdiri tiang. Ada Bu Puji, jangan coret tuh. Yang keempat, kami berterima kasih kepada Wali Kota Samarinda. Terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya, sehingga hal-hal teknis yang terkait dengan pembangunan Lau Pusat Budaya STB bisa terlaksana. Kepada Ketua Umum STB Kalimantan Timur atas dukungannya dan kehadirannya serta sumbangannya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kepada semua pihak, warga STB dan para pihak yang tergabung dalam program 1000 warga STB membangun Lau, yang dengan setia menyisihkan dana dalam nama Sempekat Sempawat, yaitu gotong royong, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Pohon kuini ditebang petani, pohon jati dijadikan peti. Bapak asisten datang ke sini karena Bapak asisten baik hati. Ada satu lagi pantun nasihat. Pohon kuini ditebang petani, gulungan selang di atas peti. Dilakukan. Bapak Sarijaang baik hati, tetapi jangan terlalu sering jalan sendiri. Mate taklah. Dan pantun nasihat. Tentu kita ketahui bersama, Lau ini adalah rumah panjang, dan sejarah berdirinya Lau ini ada dua. Yang pertama, dulu zaman perang antara suku, jadi satu membangun, satu kakak ini nyambung, sehingga dia menjadi rumah panjang. Kenapa demikian? Karena ketika ada serangan, ya, kita tidak mencar, arti cepat menghadap serangan itu. Jadi rumah dulu satu itu panjang, rumah panjang itu mengantisipasi serangan. Yang kedua,
Low ini merupakan lambang sempekat masyarakat ya, Tunjung Benua waktu itu. Luar biasa mereka dengan beberapa kakak saja bisa membangun low atau lamin yang panjang sampai bahkan kalau ada yang mati di ujung sini itu orang pukul gong itu pak ujung yang sana itu nggak dengar saking panjangnya. Nah itu lambang sempekat orang suku Tunjung Benua. Maka oleh sebab itu saya tidak tahu usia STB ini berapa tahun, dan sekarang baru kita bisa memulai pembangunan low. Dan rupanya Tuhan mengatur tunggu Pak Yapan jadi ketua STB. Kira-kira itu. Jadi kata sempekat STB itu kalau belum ada low itu belum membuktikan bahwa orang STB itu sempekat. Jadi ini bukti nyata kita memulai ya. Dan terima kasih kepada Ibu Rina yang sangat semangat dan betul kakak Dase ini luar biasa, usia sudah ya tapi masih awet, biar sudah tua, luar biasa. Dan tidak semudah nebalik telapak tangan perjuangan ini ya, dari tahun ke tahun ya, sana sini mengemis mencari dana, dan baru saat ini terwujud. Maka oleh sebab itu harapan saya ke depan ini harus bukan sunnah, ini wajib hukumnya. Karena wajib hukumnya maka semua orang STB ya, STB baik dia pengusaha, pejabat apapun dia punya tanggung jawab moral terhadap low ini. Banyak pengusaha STB, Pak Jigot, siapa lagi di sini pengusaha-pengusaha muda. Kita harus kan makna terima kasih itu kan satu jelas. Kalau kita tahu terima kasih, terima kasih, itu makna terima kasih. Kalau orang STB memahami makna terima kasih, maka low ini akan terwujud. Saya yakin. Tetapi kalau orang STB tidak tahu makna terima kasih, terima masuk kocek, terima masuk kocek, wah, nggak selesai low ini. Jadi ini tanggung jawab moral kita semua, mulai dari ujung sampai ke ujung. Kalau perlu anggota STB yang ada, saya lihat ada tante saya dari Jepang, ya, sumbang tante, mana tadi ya? Nah itu, jadi, beliau tinggal di Jepang. Terus sepupu-sepupu yang di Amerika Serikat itu di California, terus di mana itu mereka minta sumbangan itu, Bu Rina, ya, komunikasi dengan mereka. Mereka berapa kali datang ke Kubar minta kerjasama masalah kesenian. Mereka jamin apa namanya di sana, tapi transport mereka tidak jamin. Wah, tekor sebilang kalau begitu. Nah, sampai hari ini kita belum sempat ke sana. Nah ini perlu kita komunikasi, ya. Jadi panitia pembangunan low ini perlu komunikasi yang berkelanjutan, jangan sekali. Karena saya pengalaman, kami dulu masih bujang dulu sama Pak Tulur, banyak pergi pacaran ke Dirgahayu, nggak dapat, kalah dengan teman-teman yang NTT. Wah, kenapa dia bisa
ternyata sudah saya pelajari komunikasinya yang kurang. Ya. Kami datang sekali ke situ melihat sombong-sombong, pulang sama-sama dari Hulu kok sombong. Pulang. Nah, teman-teman yang ini, mereka minggu pertama datang, bebaya ketemu pandang. Minggu kedua datang, bebaya salaman, terus menerus datang. Akhirnya mereka rasa cinta tidak ada, timbul rasa kasihan. Nah, ini teori komunikasi. Jadi Kakanda ya, komunikasi terus. Tadi Pak Kadok sudah bilang beberapa perusahaan belum ada jawaban. Komunikasi terus menerus. Akhirnya nanti mereka timbul rasa kasihan. Nanti saya minta izin juga sama Pak Gubernur ya, melalui asisten saya juga mau panggil perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Barat. Wajib hukumnya mereka membantu. Law ini juga diperuntukkan, sudah jelas tadi disampaikan oleh Ibu Rina. Ya, kita ini kaya budaya. Mudah-mudahan Law STB ini bisa menjadi ikon ibu kota dan provinsi Kalimantan Timur. Banyak nanti. Saya mau berunding dengan arsitek nanti. Banyak cara. Dan kalau kita mau turis datang, harus ada kolam renang. Ya. Nah, ini baru apa? Rencana bagus sekali. Ini luar biasa. Mudahan umur ini panjang. Karena saya lihat targetnya sampai 2027. Wah, agak dulu. 2027 terlalu lama, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Gubernur yang kami banggakan, saya yakin dan percaya Bapak Gubernur akan mendukung para pejabat, para anggota DPR, ya. Saya yakin karena memberi kepada orang yang membutuhkan itu besar pahalanya, besar pahala. Jadi kalau para penyumbang memberi kepada yang membutuhkan itu besar pahalanya. Terima kasih saya sampaikan kepada kita semua yang sudah hadir di tempat ini luar biasa. Saya biar di Kutai Barat sana kampung, masuk pelosok-pelosok tidak sampai membuat sepatu saya kotor. Hari ini sepatu saya kotor, tapi saya tidak mundur semangat saya, dan ini adalah awal daripada keberhasilan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu Pak Tulur aja tahu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, hari ini kemarin ada kenangan, hari ini ada kenyataan, dan hari esok ada harapan. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa bawa kue ini. Ketua Umum STB namanya FF Japan. Banyak berdiam kalau ada bini. Saya selaku Ketua Umum BDKT sangat merasa bangga ya dengan tumbuh berkembangnya seni dan budaya di Kalimantan Timur dan khususnya kota Samarinda. Jadi sekian lama saya mengabdi dan saat sekarang tumbuh berkembang dengan baik, karena ini sangat penting bagi kita menjadi jati diri kita, apalagi kita menjadi ibu kota provinsi, ibu kota negara, bukan ibu kota provinsi, ibu kota negara. Jadi ini harapan kita, seni dan budaya ini harus kita lestari dan ada wadahnya. Ya, kita tahu di zamannya Pak Ardan, di zamannya Pak Waris Hussein sudah meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan Desa Budaya Pampang pada saat itu.
Dan saat sekarang luar biasa. Ya Pak Yapan, di terakhir saya meninggalkan kenangan di situ karena saya janji dengan ini ada kepala adat Pampang. Ya kita menyelesaikan jalan pintu gerbang. Makanya di sini sebenarnya Ibu Rina selalu komunikasi dengan saya. Waktu itu kita sepakat provinsi Ibu Rina ya. Kita dari Kota Samarinda juga membuat rekomendasi di provinsi ya. Termasuk juga jalan, dan terima kasih kepada PT Bukit Biduri karena waktu itu Bu Rina juga ada nitip pesan juga ke saya, kita sampaikan juga walaupun terlambat, tapi syukur hari ini mereka kontak. Tapi saya lupa tadi untuk me-WA general manajernya. Tadi saya tanya dengan Dinda saya tadi, mungkin nggak sempat atau ada acara lain sehingga nggak datang ya. Saya nanti akan sampaikan terima kasih atas bantuannya, dan kalau ada apa-apa juga insya Allah mudah-mudahan juga bisa bantu lagi. Ada hal lain juga yang menjadi program. Tadi saya dengar dari Sekretaris Panitia panjang lebar Saudara Paulus Kadok SPD yang mewakili Bu Rina. Yang belum ada itu kuburan. Ya, Pak Paulus Kadok, kuburan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Pak Yapan, kuburan itu sangat penting ya di Kota Samarinda ini, luar biasa ya tumbuh kembangnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada STB yang merupakan salah satu pilar PDKT. Adik-adik, anak-anakku ya, ataupun pemuda, perlu diketahui bahwa PDKT ini merupakan paguyuban tertinggi di Kalimantan Timur dan tua. Cikal bakalnya dari Ikatan Dayak Samarinda tahun 1980 yang didirikan oleh tokoh-tokoh kita. Sama tuh Bu Laden, Pak Ngayo, ada Pak Saleman ya, beliau ada pejabat di Dinas Pendidikan kalau nggak salah ya. Pak Murtinus Tenes, ya. Kalau saya Pak Martin Bila, ini kita belakangan, saya mengganti Pak Martin Bila. Jadi hampir 40-an tahun sudah. Baru muncullah paguyuban-paguyuban lain seperti Jawa ada Ika Pekarti, ada Kerukunan Keluarga Suni Selatan, ada Batak, dan beberapa paguyuban-paguyuban anak bangsa yang ada di sini. Dan saya bangga PDKT mudah-mudahan sampai selanjutnya tidak muncul paguyuban Dayak yang merupakan pecahan dari PDKT ya. Tolong anak-anak muda ini dijaga, dikawal ini. Apalagi ini jabatan terakhir saya ya. Jabatan terakhirnya. Jadi kalau yang lain bolehlah. Kalau ormas-ormas kepemudaan boleh. Silakan aja bermunculan ormas pemuda. Ini koordinator bidang pemuda ini. Adinda saya Inpil, coba diri. Inpil. Jadi Pak Kapolsek mau pilih Pak Kapolres atau Pak Dandim. Kalau saya WA dia, siapkan saya besok, ngawal saya 100 orang, menutup PT-PT yang disebutkan oleh Pak Paulus Kadok tadi, yang tidak ada partisipasi dengan pembangunan Kalimantan Timur khususnya Dayak, insya Allah siap. Harus itu. Jadi perintah saya sekarang enak, pakai WA aja gitu. Kita perintah WA, kumpul. Tapi apakah itu sumber daya alam Kalimantan Timur ini? Tidak ada lagi. Yang ada ini perasan-perasan kayak handuk tuh. Kita peras gitu baru keluar. Dari zaman dari zaman rotan, dari zaman damar, dari zaman kayu, dari minyak, gas, sudah habis. Batu bara ini sebentar aja habis sudah. Ya, jadi saya terima kasih secara khusus bagi perusahaan yang sudah memberikan partisipasi. Tolong itu menjadi catatan penting bagi kita. Tetapi jangan berhenti komunikasi ya. Ya, jadi tolong secara Paulus Kadok komunikasi terus ya. Mungkin kemarin itu suratnya udah nyampe, belum nyampe kepada atasannya. Karena yang ada di tempat-tempat kita ini tingkat-tingkat manajer, kepala teknik tambang, bos-bosnya itu jarang ke sini. Apalagi Bayan Group ya. Kalau Bayan Group itu sebenarnya WA, SMS-nya yang tahu Pak Yapan, cuma beliau nggak buka tadi itu.
kecil aja, ini debu-debunya aja ini. Ya, itu termasuk yang lainnya yang ada di Kutai Barat, saya yakin dan percaya. Saya kira itu. Yang terakhir Pak Yapan, saya bangga hari ini musiknya masih pakai alat. Mohon maaf Bu Rina ya, jadi saya pernah negur anak-anak kita di Pampang karena pada saat saya membawa tamu ada acara, mereka letakkan bluetooth yang besar gini letakkan. Lalu ya mungkin Pak Kepala Adat pernah ini ya, anak-anak cewek itu letakkan. Saya langsung bilang, minta maaf ya, saya bilang dengan ketua pemudanya, kalau gini saya nggak mau datang lagi, nanti punah, saya bilang. Oleh sebab itu kepala adat sama ketua pemudanya saya bawa ke Bali. Mungkin tidak terurut, tapi wajar saya menyampaikan rasa hormat kita. Mungkin kita beri kesempatan kepada Pak Laden Mering untuk berdiri. Saya menghargai beliau karena beliau rekam kerja bapak saya dulu sekitar tahun 1980. Beliau adalah tokoh penting kita, dan alhamdulillah masih diberkahi umur yang panjang. Jadi wajar penghormatan kita paling utama dalam kesempatan ini adalah kepada Pak Laden Mering. Mungkin tepuk tangan untuk Pak Laden Mering. Dan tidak lupa kepada Ibu Rina. Sama saya LPG dulu sekitar tahun 1989. Jadi satu letting kepegawaiannya saya dengan Bu Rina Laden Mering. Yang saya hormati unsur Forkopimda, baik pada tingkat provinsi Kalimantan Timur, baik yang hadir secara langsung untuk diwakili maupun yang Iya. nasib ibu lah. Yang saya hormati, saya bingung nih Pak Yapan ini sebagai apa? Pak sebagai bupati atau sebagai ya. Saya hormati sebutan yang pas, Yayasan Pusat Paranormal, Yayasan Pusat Budaya Sempekat Tonyoy Benua. Dan tidak lupa juga saya hormati Ketua Pembangunan beserta pengurusnya, Bu Rina Laden Mering, Ketua LPDKT, Pak Sarjaan, dan para pengurus lainnya yang kesempatan hadir dalam kesempatan ini. Ritual paper ori ini dimaksudkan untuk membersihkan atau menyingkirkan hawa buruk yang bisa menimbulkan bencana dengan memberi makan roh tanah yang disebut tonoi, yaitu dengan memberi telur dan rokok.
Sebenarnya yang lebih lengkap adalah ada darah ayam yang dioleskan pada tiang ini dan dipercikan ke dalam lubang-lubang tiang yang sudah disiapkan. Karima bangka pura pengajam mau buah noy layak nang lihat kawai di pura tetang ade jangan gawe angkat dan kelima lau tetap layak ede kota sama ade ai mato sopi telah dengan mulu yang akan diulang marina bumi mai wah Satu, dua, Somalek Portfolio, Ateko Kamisaran Jawa Timur, kami oleh Merah, Buah, Opa, Bima, Jawa, Turu, Walo, Hokion. Ini tono kanan namanya. Jaga api harus baik. Ada api. Itu bisa. Faktori Tunggu di sini. Hitung berapa? Ayo meja hitung, sebut hitung. Oke. Ya tinggal didirikan aja. Sama. Satu aja. Satu. Dari sini.
Dekat ibu nak? Ya sudah. Dekat ibu. Bu Yayu mana? Bu Yayu, tandarin. Oh ya. Ya. Satu. Masih. 1, 2, 3. Nah, ayo rokok lagi satu-satu. Ini tidak cukup kali. Tandarin. Ya sebenarnya. Tandarin aku dinyentoli. Itu Bu. Ibu Mel. Kasih Bu. Bisa diambil ketutupan. Iya. Satu aja dibakar, satu aja. Tapi tidak ada yang punya korek. Ya, buang aja. 1, 2, 3. Oke. Aman semua sudah. Mohon perhatian agak menjauh. Yang mengambil dokumentasi silakan jaga-jaga. Yo 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 yo. Awe trilele, bagaimana ini? Yo 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 yo. Karena wadah enggak. Jangan dekat-dekat. Mundur Pak. Kita jaga-jaga karena kita tidak tahu arah. Sorry. yaitu sebutan bagi seorang gadis yatim yang sedang bimbang karena kekasihnya pergi dan belum kembali. Berputar-putar melambangkan kebimbangan seperti halnya orang yang sedang kebingungan dan kemudian mondar-mandir. Mari sama-sama kita saksikan penampilan tarian leleng.
BBE